Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Ada herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Materi hari ini juga berkaitan dengan materi tersebut, yaitu tentang rantai makanan. Sebelum ke pokok bahasan rantai makanan, nanti setelah belajar, Ibu harapkan anak-anak mampu menjelaskan rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Dan anak-anak mampu membuat teks non-fiksi tentang sebuah ekosistem dengan baik dan benar. Materi hari ini sangat perlu anak-anak pelajari agar anak-anak tidak sembarangan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat merusak rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Anak-anak sudah sarapan? Kalau belum, ini Ibu punya bubur ayam yang bagus untuk sarapan. Selain bubur ayam, anak-anak juga bisa mengkonsumsi roti, buah, ataupun nasi untuk sarapan pagi. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita sarapan setiap pagi? Nah, sarapan ternyata dapat memberikan asupan energi bagi tubuh dan otak untuk mengawali aktivitas sepanjang hari. Selain itu, sarapan juga dapat menghindarkan atau mencegah kita terkena penyakit MAH. Jadi sebaiknya pagi sebelum anak-anak berangkat ke sekolah atau sebelum mengerjakan tugas, anak-anak sebaiknya sarapan dahulu supaya lebih berkonsentrasi. Sama seperti kita, makhluk hidup yang lain juga perlu makan untuk bertahan hidup dan untuk mendapatkan energi. Nah, peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup inilah yang disebut dengan rantai makanan yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan gambar berikut ini merupakan salah satu contoh rantai makanan sederhana yang terdapat di sawah. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati, kemudian jasadnya diuraikan oleh jamur. Peristiwa inilah yang disebut dengan rantai makanan. Dalam rantai makanan, peranan makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, tanpa produsen, makhluk hidup yang lain ini tidak akan mampu bisa bertahan hidup. Maka dari itu, makhluk hidup ini disebut dengan konsumen. Konsumen dibagi menjadi 3. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tikus termasuk dalam golongan herbivora karena memakan tumbuh-tumbuhan. Ular termasuk dalam golongan karnivora. Begitu juga dengan burung elang. Sedangkan jamur adalah berperan sebagai pengurai bahan organik menjadi bahan anorganik. Selain jamur, makhluk hidup lain yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri. Lalu, apa sebenarnya manfaat rantai makanan ini dalam sebuah ekosistem? Manfaat rantai makanan dalam ekosistem sangat banyak anak-anak. Manfaat utamanya adalah sebagai penyedia makanan. Seperti yang kita tahu, tumbuh-tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui
proses fotosintesis, sehingga dalam rantai makanan tumbuh-tumbuhan disebut sebagai produsen. Nah, dalam ekosistem ini ada banyak sekali produsen yang menyediakan makanan untuk konsumennya atau makhluk hidup lain dan berlanjut pada konsumen lainnya. Sehingga makhluk hidup dalam ekosistem ini tidak kekurangan makanan dan makhluk hidup lainnya dapat tumbuh, hidup, dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, keseimbangan rantai makanan sangat mempengaruhi ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya itu ada lingkungan yang hidup dan ada yang tidak hidup. Seperti dalam ekosistem ini, ada cahaya. Cahaya ini termasuk dalam benda yang tidak hidup. Ada air, juga benda tidak hidup. Ada hewan, ini makhluk hidup. Ada ikan, juga makhluk hidup. Ada pohon, juga termasuk makhluk hidup. Dan ada tanah, yang termasuk benda tidak hidup. Suatu daerah pasti ditempati oleh benda hidup dan benda tidak hidup. Contohnya matahari. Matahari merupakan contoh benda tidak hidup, tetapi merupakan sumber energi bagi kita semua. Selain matahari, ada oksigen. Oksigen juga termasuk benda tidak hidup atau abiotik. Karbon dioksida juga termasuk abiotik. Uap air juga termasuk ke dalam abiotik. Tanah juga termasuk abiotik. Air juga termasuk abiotik. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam biotik adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah biotik atau benda hidup, makhluk hidup, manusia, dan hewan. Ya, komponen biotik dan komponen abiotik ini saling ketergantungan satu sama lain, sehingga terbentuklah ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sudah mengerti anak-anak? Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan pada tugas individu. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, tugas dan contoh simulasi rantai makanan akan Ibu kirimkan pada WA Group. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas anak-anak.